Kalau mau ngomongin kamera 360 derajat, pasti top of mind kita ada di Insta360. Jelas lah ya, dari namanya aja udah ngejelasin banget. Nah, yang terbaru juga ada nih dari DJI, namanya DJI Osmo 360. Waduh, bagusan mana sih sama Insta360 X5 yang belum kita lama bahas ini? Yuk langsung aja kita bahas. Lego! Dua nama besar ini yang bikin saya kepikiran. Dari segi kualitas, better yang mana ya? Di sini saya akan ambil beberapa contohnya. Kalian yang nilai sendiri deh, kira-kira mana yang lebih bagus? Kedua kamera ini punya nilai jual yang utama dan jadi hanya mereka berdua ini nih pemainnya bisa bikin video 360 derajat yang imersif, resolusi tinggi dan gampang di-share. Tapi bakalan ada hal-hal krusial yang bikin salah satunya jadi lebih cocok buat dipakai jangka panjang. Dan kalau boleh spoiler dikit, ada beberapa poin di mana yang satu kelihatan jauh lebih matang dibanding lawannya. Apa aja? Sambil kita bahas sekarang. Tapi ada satu hal yang sebenarnya penting tapi suka disepelein di Insta360 X5. Lensa itu bisa kamu ganti sendiri kalau misalnya lecet atau retak. Tinggal beli modul lensanya, pasang, selesai. Sedangkan kalau pakai DJI Osmo 360 terus lensanya baret, ya wassalam, harus kirim ke service center. Bayangin kamu lagi trip ke Bali atau keluar negeri, tiba-tiba lensanya jatuh kena batu. Kalau jatuhnya pas trip udah mau kelar sih ya nggak masalah ya, tapi kalau pas baru sampai terus kejadian kayak gitu, bete banget kan, nggak bisa ngambil gambarnya. Tapi kalau pakai X5 tinggal ganti di tempat. Ini juga berkat Insta360 udah beberapa kali ngeluarin kamera 360. Jadi lebih matang dari segi ini. Sekarang kita ngomongin soal dalemannya. DJI Osmo 360 pakai sensor 1/1.1 inch, sedangkan Insta360 X5 pakai 1/1.28 inch. Sekilas bedanya tipis, tapi jangan salah, X5 punya triple AI chip khusus buat pemrosesan gambar. Jadi bukan cuma sensor yang besar, ada 3 otak lagi yang kerja bareng buat ngatur detil, warna, sampai ngatur stabilisasi. Hasilnya X5 ini jadi jauh lebih cepat dan lebih konsisten, sedangkan Osmo cuma punya satu chip yang emang lebih besar aja, tapi pemrosesannya tidak sebanyak X5. Dengan 3 chip, X5 bisa ngatur exposure, warna, dan stabilisasi secara bersamaan dengan lebih cerdas. Makanya dynamic range-nya lebih stabil, noise lebih minim, dan detail lebih terjaga. Kalau kondisinya ekstrim kayak high contrast siang hari atau low light malam, masih bisa nampilin yang enak dilihat. Jadi di sini X5 unggul cukup jauh nih. Mau teori ini itu panjang lebar di atas kertas, ujung-ujungnya bakal balik lagi ke hasil footage-nya. Keduanya bisa rekam sampai 8K. Tapi 8K-nya cukup berbeda di sini. DJI Osmo 360 menggunakan native 8K dengan pixel yang lebih besar. Jadi hasilin 8K yang akan lebih detail. Udah gitu Osmo 360 ini bisa rekam 8K hingga 50 fps. Cukup berbeda dengan X5 yang bisa di 30 fps aja. Tapi secara pewarnaan, di X5 gambar kelihatan natural, detail di shadow juga masih aman, dan highlight enggak gampang blow out. Kalau kamu rekam jalanan siang hari, wajah kamu tetap kelihatan jelas meskipun background super terang. Sementara di Osmo 360 warnanya harus kita sesuaiin lagi. Dan untuk perekaman 8K sepertinya lebih jarang ya. Pasti lebih sering di 4K aja. Tapi balik lagi tergantung kebutuhan sih. Keduanya punya fitur SDR. Insta360 X5 punya adaptive tone yang bikin perbedaan terang gelap lebih smooth. Sementara Osmo 360 udah mendukung perekaman 10 bit di Log M. Kalau orang awam sih nggak akan pakai fitur ini ya, tapi buat para pro, fitur ini bikin kita lebih leluasa lagi buat color gradingnya nih. Kamu lebih suka yang mana kira-kira? Yang bisa diwarna-warnain apa yang udah jadi? Nah, yang terpenting di sini adalah stabilisasinya. Kamera 360 ini sering dipakai buat aktivitas ekstrim buat dapetin footage yang seru dan menarik. Misalnya dipakai touring naik motor, sepedaan, jadi stabilisasi itu vital banget. Waktu dites keduanya ini konsisten, halus hasilnya. Lari pun footage masih enak ditonton, kayak pakai gimbal. Nggak ada masalah di stabilisasinya, tapi kadang muncul micro jitter. Terutama kalau ada guncangan mendadak di Osmo 360. Nah, hal kecil kayak gini bisa bikin perbedaan besar kalau kamu pengen hasil profesional. Tapi sejauh penggunaan saya, nggak ada masalah yang begitu berarti sih. Balik lagi, tergantung sama kebutuhan kamu. Kalau kamu ekstrim banget, mungkin bisa ambil yang X5 karena mau guncangan seperti apapun, nggak akan terdapat jitter pada perekamannya.
Hasilnya lumayan terlihat ya bedanya. Udah bagus sih keduanya, tapi memang ada sisi plus dan minusnya. Nah, yang jadi masalah itu adalah afternya. Buat ngeditnya gimana nih? Sebenarnya keduanya bisa langsung hubungin ke aplikasi, bisa sambil langsung edit di aplikasinya juga. Tapi saya pribadi, Insta360 X5 ini punya aplikasi yang lebih intuitif. Aplikasinya punya smart preview, jadi kamu bisa langsung lihat highlight dari semua rekaman tanpa harus scrolling panjang-panjang. Kalau kamu konten kreator yang sering harus ngedit cepet buat upload ke Instagram atau TikTok, X5 jauh lebih gampang penggunaannya. Karena kita nggak harus buka satu-satu dulu, bisa langsung ada previewnya terlihat di sini. Udah gitu bisa sekalian di editing sama AI-nya juga, simple kan? Selain itu ada juga fitur yang menarik di sini. Kamu bisa aktifin fitur deep track buat nge-lock objek. Atau yang saya suka ini ada twist to shoot, tinggal putar cepat gini aja, otomatis langsung ngerekam. Untuk urusan storage, DJI Osmo 360 punya kapasitas 105 GB. Untuk yang butuh rekam cepat dan buru-buru, nggak perlu ribet lagi cari-cari micro SD card. Emang sih 105 GB kedengerannya gede, tapi kalau kamu terus-terusan syuting 8K paling bertahan 20 menitan aja. Jadi efektifnya di 4K aja ya rekamannya. Sedangkan untuk Insta360 X5 kasih opsi 1 TB cloud gratis selama setahun. Jadi bisa backup langsung tanpa kepikiran memori habis. Backupnya bisa kamu tinggal sewaktu tidur, jadi pas kamu pakai besoknya udah langsung bisa tinggal rekam. Nah, untuk urusan yang penting juga nih, saya coba rekam suara di keadaan lagi banyak angin. Kalian nilai sendiri, mic bawaan yang lebih bagus yang mana nih? Oke, jadi lagi ngetes nih di sebelah kiri DJI. Gimana guys? Dari warna gambarnya oke nggak? Dari warna gambarnya oke nggak? Dari warna oke nggak? Untuk urusan mounting, Insta360 X5 punya mount paling lengkap. Ada buat sepeda, motor, ski, diving, sampai drone. Jadi kamu bisa pakai di hampir semua skenario. Meskipun DJI Osmo 360 masih terbatas opsinya. Tapi mekanisme magnet yang ada pada mountingnya ini bikin fleksibilitas lebih baik. Kalau buru-buru mau syuting ya tinggal tempelin aja. Udah deh bisa langsung syuting tanpa harus ribet-ribet muterin skrup ke tongkatnya. Oh ya, untuk keduanya punya durabilitas yang sama-sama baik ya. Tahan air juga, bisa kamu celup ke laut. Dan juga punya sistem pendingin yang cukup baik. Jadi kalau kamu ngerekam lama-lama nggak gampang overheat dan masih bisa diandelin. Kesimpulan, keduanya ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau kamu lebih senang ngulik ini, itu, mainin warna dan sebagainya, DJI Osmo 360 bisa jadi pilihan karena bisa support perekaman 10 bit di Log M. Tapi kalau kamu yang nggak mau ribet tapi tetap kepengen kualitas kamera yang jempolan, Insta360 X5 udah pilihan yang paling pas deh. Ngedit nggak ribet, kualitasnya juga masih tetap bagus. Sampai ke bagian editnya nggak perlu skill khusus. Udah jauh lebih gampang. Tinggal ambil video, suruh AI-nya edit, upload, postingan kamu viral, cuan deh. Jadi balik lagi nih ke kamu, mau pilih DJI Osmo 360 yang kasih fleksibilitas buat color grading profesional, atau Insta360 X5 yang udah mateng, simple, dan lebih gampang dipakai buat daily content creator. Dua-duanya kamera 360 yang powerful, tapi jelas target penggunanya beda. Kalau saya pribadi sih lebih condong ke X5 ini ya, karena workflow-nya simple banget. Dan fiturnya juga lebih ngertiin pengguna. Tapi kalau kamu senang ngulik hasil akhir sampai detil warna, Osmo 360 juga nggak kalah menarik. Nah, dari segi harga juga mirip-mirip aja ya. Masih di kisaran harga yang sama. Jadi kira-kira kamu tim yang mana nih? DJI Osmo 360 atau Insta360 X5? Coba tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke guys, jadi itu dia review perbandingan kamera 360 yang bagus ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.